Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Wal Imam dan Ustaz Abdul Khaliq yang dimuliakan Allah, Naibul Imam atau yang mewakili serta para ikhwan dan akhwat yang hadir pada ta'alum kita pada sore hari ini yang dimuliakan Allah. Udah letih ke belum nih? Kira-kira masih normal. Letih pun normal sebenarnya. Sebenarnya kalau bukti kita itu manusia ya salah satunya letih. Kalau para ikhwan sebut letih berarti fisiknya memang manusia. Tapi kalau dia bilang belum letih berarti jiwanya itu memang tetap semangat ya. Saya yakin fisiknya letih tapi jiwanya yang masih semangat. Ya, cerdas bermedsos. Kita langsung saja. Materinya yang salah tidak banyak karena saya yakin para ikhwan dan akhwat sudah banyak yang mafhum ya. Bahkan mungkin lebih pacak daripada yang bicara di depan. Karena kalau bicara medsos ini bicara manusia yang lahir tahun 90-an dan 2000-an. Iya kan? Pak Nurdin tahun berapa lahirnya? Pak Nurdin? Pak 65. Punya Instagram enggak? Punya Instagram enggak? Nah, kan? Nyebut tak tahu kali. Saya pun baru tahu nyebutnya. Antum selain Instagram apa lagi yang punya? Nah, banyak ada lahir tahunnya memang lebih muda dari kita. Iya ya. Kita lanjut. Nah, tengok ya. Ini saya kumpulkan dari beberapa gambar di YouTube ya. Tengok ya. Bisa cari di YouTube nih. Tengok ya nanti. Kalau di Maro sih nggak ada yang kayak gini ya. Paling nyari sinyal kali deh. Saya sapa juga teman-teman yang ada di Facebook. Masya Allah, hampir lagi. Jadi sekarang penguasa tuh orang yang pakai HP ya. Mobil pun harus berhenti nengok orang seperti itu. Jatuh.
Is, hampir aja. Banyak gambarnya ya Pak Iwan. Ya, yang pernah mendengar berita tentang Prita Mulyasari. Jadi salah seorang yang terjerat Undang-Undang ITE. Waktu itu belum ada Undang-Undang ITE ya, tapi dia masuk dalam kategori apa nih? Pencemaran nama baik mungkin. Sudah ada Undang-Undang ITE waktu itu. Kalau tidak salah, yang terakhir tahun 2016 ya. Ya, ini seorang ibu-ibu yang dia curhat di medsos lah pokoknya kan. Dia konsul atau memeriksakan diri di sebuah rumah sakit di Jakarta gitu kan. Kemudian karena tidak puas, akhirnya dia semacam curhat di media sosial. Nah, pihak rumah sakit tidak suka, merasa dicemarkan nama baiknya, akhirnya mereka melaporkan ke polisi, berujung pada penahanan ibu-ibu ini, dan kasusnya itu waktu itu cukup viral. Tahu semuanya Pak Rewan nih. Tapi kalau yang lahir tapi masih ingat lah ya. Andi pernah dengar ini? Nah, berarti masih kecil deh waktu itu. Tahun 2008 tuh. Ustadz Fahmi? Masih kecil juga ya. Merasa kecil waktu itu ya. Diuntungkan dia ya. Ya. Betul-betul bebas September tahun 2012. Jadi betul-betul peninjauan kembali dinyatakan betul-betul bebas gitu kan pada tanggal 12 September 2012. Panjang juga ceritanya ini, dari tahun 2008 sampai 2012. Ya. Ya. Kita langsung di sini. Kalau kita lihat sekarang betapa sebenarnya luar biasa dunia media sosial. Maka kalau kita telusuri dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits, dalam literatur agama Islam gitu kan, maka mustahil tidak kita ketemukan satu tonggaknya, satu hal yang menunjukkan tentang kondisi ini. Al-Quran itu sangat biasa memberikan satu patokan dalam sesuatu yang viral terjadi gitu. Itu karena memang antara penciptaan bumi, penciptaan manusia dan turunnya syariat Allah itu adalah satu kesatuan ya, satu fitrah. Nah, Pak Iwan, silakan kita lihat dalam Al-Quran terdapat dalam surah Al-Qalam, surah yang ke-71 ya, ayat 1. Nun, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nun wal qalami wa ma yasturun. Nun demi pena dan apa yang mereka tuliskan. Dalam ayat berikutnya, surah Al-Alaq ayat yang pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dalam sebuah surat Muslim ini juga disebutkan nih, yang saya bacakan artinya nih, bersegeralah melakukan amalan solih sebelum datang fitnah atau musibah seperti potongan malam yang gelap, yaitu seseorang pada waktu pagi dalam keadaan beriman dan di sore hari dalam keadaan kafir. Ada pula yang sore hari dalam keadaan beriman dan di pagi hari dalam keadaan kafir. Ia menjual agamanya karena dengan harga yang sedikit dari keuntungan dunia. Nah, para ikhwan, jadi Allah itu sejak awal telah bersumpah tentang apa nih? Dalam ayat yang pertama tadi yang dibacakan. Tentang apa yang mereka tuliskan. Jadi Masya Allah. Ini penting sekali, dunia tulisan ini sangat penting. Bahkan sejarah itu dikenal dengan tulisan ya. Sejarah dan prasejarah itu patokannya adalah tulisan. Dunia ketika belum ada tulisan disebut sebagai dunia prasejarah. Ketika manusia mengenal tulisan, maka disebut sebagai masa sejarah gitu. Seperti itu. Tapi kalau ilmu matematikanya apa tuh Pak Kajat? Bingung juga kita ya. Ya, para ikhwan. Jadi Masya Allah. Betapa pentingnya, betapa dahsyatnya tulisan. Nah, di era kita, ini semakin luar biasa. Coba kita bayangkan sekarang. Dulunya kita berpikir nulisnya itu di kertas. Tidak terbayangkan sekarang kita nulis itu di layar yang nggak jelas seperti ini kan jelas nih. Nulis di HP tapi ternyata efeknya lebih luar biasa kemana-mana.
Dulunya kita pikir tuh nulis hanya di media kertas, atau dulu zaman saya masih SD itu kertas pun masih langka, masih susah. Buku tuh harganya mahal. Dapat hadiah buku, saya itu sangat senang sekali. Kalau dulunya suka dapat ranking gitu ya. Hadiahnya tuh mesti buku tulis. Suka sekali tuh. Karena yang dikasih oleh pihak sekolah itu mesti buku yang bagus. Waktu itu lebih sering itu nulisnya di papan hitam. Apa namanya itu? Papan hitam, nulisnya pakai kapur. Nggak ada whiteboard waktu itu, man. Blackboard adanya ya. Nah, itu bahasa sekarang blackboard itu. Papan bor kita nyebutnya, udah papan bor lagi. Ini bapak-bapak, Mbak, nggak ada yang lebih. Andi udah mengalami nggak nulis di papan bor tuh? Udah lupa ingat ya? Iya, zaman-zaman kita iya semuanya. Zaman nulisnya di papan bor yang warna hitam itu pakai kapur itu. Waktu itu Pak Iwan. Nah, di usia kita saat ini dengan izin Allah kita masih menemui satu ketika dunia penuh dengan tulisan yang tidak di media yang nampak di depan mata kita gitu ya. Yang bisa dipegang, bisa disentuh bukan, tetapi dia masuk dalam dunia maya, tulisan di media sosial. Ini Masya Allah. Allah bersumpah atas nama pena dan sesuatu apapun yang mereka tuliskan. Allah itu kalau bersumpah atas sesuatu, itu mesti sesuatu yang dahsyat. Kalau dia buruk, berarti betapa buruknya sesuatu tersebut. Kalau dia suatu berita, berarti betapa besarnya dampak berita tersebut. Itu kalau Allah bersumpah begitu. Mesti menjadi perhatian kita. Terus demikian pula, Iqra. Kata Allah, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Ini kami ngebayangkan gitu ya. Kala itu, menurut tafsirnya itu, bahwa tidak ada yang dinampakkan oleh Jibril kepada Rasul untuk dibaca. Tetapi perintahnya itu adalah perintah baca. Kalau waktu itu kan mungkin kita bingung juga memahaminya. Kalau sekarang enggak lagi bingung. Karena betapa dahsyat efek dari membaca. Bahkan sekarang kita bacanya bukan lagi di media konvensional, bukan lagi di media tulisan yang saya katakan tadi, di kertas, papan whiteboard atau papan dulu kita bilang papan bor, bukan lagi seperti itu. Tetapi sudah yang lebih canggih lagi, membaca dan menulis. Terus yang ketiga, ini hadis, ini juga menunjukkan betapa cepatnya informasi itu terjadi. Kata Rasul, bersegera melakukan amalan solih. Segeralah beramal sebelum datang satu saat nanti yang fitnah itu datang seperti potongan malam. Seorang itu pada pagi hari dia beriman, sorenya itu kafir. Ini zaman dulu tidak ada yang begitu. Zaman Rasul itu para ikhwan, orang untuk menjadi kafir ke iman itu perlu panjang prosesnya. Karena informasinya juga lambat. Jarak dari Madinah ke Mekah, paling cepat informasinya itu berapa lama itu, berapa hari itu. Mungkin jaraknya berminggu. Apalagi kalau jalan kaki, bisa berapa lama gitu ya. Bisa 1 bulan mungkin. Karena jaraknya panjang. Jadi informasi itu tertukar, nyampe kepada seseorang dari satu tempat ke tempat yang lain itu sangat tergantung pada jarak dari tempat tersebut ke tempat yang lain. Begitu. Jadi orang tidak mudah berubah. Dulu kita juga tidak mudah berubah. Kalau sekarang, dalam 1 hari itu kita berapa kali berubah? Tanya istri kita itu. Ntar dia senyum. Nanti, enggak usah nanti sore. 5 menit kemudian dah mukanya dah lain dah. Dapat informasi lagi. Entah apanya informasi yang dapat. Itu kan? Jarak yang paling jauh ke satu tempat ke tempat yang paling jauh saat ini itu, para ikhwan, itu berapa detik? Kalau ada orang live sekarang, di mana sih dari Indonesia yang paling jauh? Di tempat yang mana? Di negara mana? Anggaplah Amerika. Orang lagi live di sana, di Amerika, sampai ke kita nih, informasinya berapa detik? Mungkin nggak sampai 1 detik udah nyampe. Jadi seketika. Orang sangat mudah berubah saat ini. Makanya menurut hemat kami, ini hadis menunjukkan betapa satu ketika nanti, gitu kan,
informasi itu sangat mudah, sangat cepat berubah. Nah, di masa kita, kalau mau kita hitung-hitung berita yang kita peroleh setiap hari itu berapa banyak? Penelitian itu bisa sampai ribuan gitu ya. Saya lupa tuh. Ada berapa ribu berita yang diperoleh setiap hari oleh seseorang yang mau tidak mau dia mengakses media sosial. Kita kan nggak bisa terlepas nih. Semuanya megang HP. Kalau nggak megang HP, nengok TV. Kalau nggak nengok TV, apa lagi? Nengok, ya HP juga lah. HP-nya mereknya macam-macam gitu. Seperti itu. Jadi manusia sangat mudah berubah. Paginya dia beriman, sorenya dia bisa kafir. Atau sorenya dia beriman, paginya dia sudah menjadi kafir. Orang sangat mudah berubah. Oleh karena itu, kalau mau kita bikin tema besar di kita saat ini adalah tema istiqomah. Dalam setiap momen apapun kita, bagaimanapun informasi yang kita peroleh, hendaknya kita menguatkan keimanan, istiqomah di jalan kebenaran. Istiqomah untuk berbuat baik, istiqomah untuk sabar, istiqomah untuk sholat yang baik, yang sesuai sunnah, istiqomah untuk ke masjid dan seterusnya. Meskipun informasi sedemikian cepat terjadi. Nanti kayak ini di Marau lumayan jauh kan? Dulunya susah sinyal, tapi waktu kita kemarin ke sana udah mulai nyaman sinyal tuh. Buktinya itu setiap kita yang datang ke sana betah saja udah pokoknya, walaupun jauh dari keramaian tapi sinyalnya dapat, jadi tetap aja terasa ramai. Ini untuk membuktikan kota atau kampung sekarang tuh sinyal. Walaupun di tengah-tengah kota ada sinyal, berarti kota itu. Ya. Nah, nih, Pak Ikhwan. Ini mohon maaf nih. Apa yang tertera di sini menunjukkan usia kita. Saya tanya lagi, Pak Nurdin lagi lah. Udah mumpung ditanya tadi. Mana yang dipunya akunnya Pak Nurdin? Ustadz Nurdin, kira-kira. Tahu nggak Pak Nurdin yang ini, yang gambar itu, kayak pesawat kertas tuh? Nggak tahu. Yang ini tahu nggak? WhatsApp tahu. Yang kedua, yang itu? Punya channel nggak? Nggak. Yang itu yang burung tuh? Nggak. Itu? Nah, email punya nggak? Nah, heran sekarang ya, ada orang tak punya email tuh agak heran gitu kan. Yang itu punya nggak, Bang Nurdin? Facebook punya. Ini yang itu kayak mata, kata anak saya itu kayak mata pancing. Apa tuh? TikTok. Yang itu Instagram. Yang itu snack video. Itu seusia saya. Pak Nurdin yang punya berapa akun yang punya? Mana nih yang punya? 2. Itu pun ganti-ganti nomornya kali ya. WhatsApp pasti punya. Terus email punya. Facebook? Enggak, 2. Lumayan lah 2. Udah hebat itu. 3. Mana Pak Iskandar yang kira-kira yang tidak punya yang mana? Instagram, TikTok, sama snack video. Yang lainnya punya semua nih. Twitter, YouTube, Telegram. Ya. Saya mau nanya anak yang paling muda. Siapa nih yang paling muda di sini? Ketahuan, bohongnya ketahuan. Boleh. Nah, mana yang tidak punya yang mana? Yang punya WhatsApp sama Facebook sama email. WhatsApp, Facebook, Gmail, 3. Oh ya, itu YouTube dari pemirsa. Jadi ini anak muda rasa zaman dahulu. Kalau ini kebalikannya, anak zaman dahulu rasa anak muda. Ibu-ibu barangkali, ibu-ibu yang punya yang mana nih ibu-ibu? TikTok ibu-ibu punya nggak ibu-ibu? TikTok punya. YouTube tak punya. Nah, lebih keren ibu-ibu itu. Itu belanja itu, all shop itu punya semua ibu-ibu. Itu kalah kita. Ya, ini platform media sosial yang saya ketahui. Mungkin kalau yang tidak dikiaskan itu lebih banyak lagi nih. Itu ya
Mm-mm. Tentang ini juga akarnya, faktor sosial media itu ada berapa? Nggak tahu. Ada 150. Ada 150. Subhanallah. Ini kan ada sesuai hanya Di Indonesia. Ada beberapa negara yang tidak punya WhatsApp ya. Kayak mereka punya Snapchat dan lain sebagainya gitu ya. Telegram, BIP ya. Entah kemana BIP itu. Masih ada kah? Ternyata tidak bisa mengalahkan WhatsApp. Saya juga punya, BIP punya, Telegram punya, tapi tetap balik lagi ke WhatsApp tetap. Padahal sudah kita tinggalkan itu. Orang tetap menghubungi lewat WhatsApp. Ya udah akhirnya WhatsApp lagi gitu kan. YouTube tadinya saya jarang sekali. Saya mungkin agak setahun yang lalu lah gitu kan. Mulai sering buka YouTube karena banyak. Sekarang kan televisi itu sudah, saya nggak punya TV di rumah itu. Jadi merasa tidak butuh lagi dengan TV. Nonton-nonton berita itu tidak perlu lagi di TV sekarang. Karena kalau di TV itu, kita kan disuguhkan berita oleh orang kan. Kalau di YouTube, nyari sendiri, terserah kita. Kita pengen nyari berita yang kita sukai, cari di situ, ketemu nanti. Dia algoritmanya itu otomatis akan menampilkan berita-berita yang sesuai dengan yang kita cari. Begitu. Ini maaf nih, kadang-kadang ada kemarin saya dengar satu podcast gitu ya. Jadi ada orang protes, nih Habib Djafar nih. Ada orang protes ke beliau karena di YouTube beliau itu ada iklan yang tidak senonoh. Jadi beberapa channel yang memang sudah banyak followernya itu kan subscribernya otomatis banyak penontonnya gitu kan, banyak iklannya di situ. Nah, ada orang protes, kenapa dia bilang ini kok isinya ceramah tapi iklannya seperti itu. Nah, para ikhwan, ternyata iklan itu siapa yang menentukan? Yang menentukan iklan. Yang menentukan iklan itu kita, yang nonton. Jadi kalau dasar kita suka buka yang aneh-aneh, nanti iklan yang muncul di akun di YouTube yang kita tonton akan keluar yang seperti itu iklannya. Jadi jangan salahkan orang yang punya channel. Kayak kemarin itu kan ada tuh yang protes di Al-Jamaah itu, dia bilang, "Imam, kan sampai ada yang begitu." Berarti ketahuan, you yang sering buka itu. Sehingga kemudian secara otomatis algoritma YouTube itu akan menampilkan sesuatu yang disenangi yang suka kita buka. Begitu. Jadi ketahuan ya jati diri kita di sini gitu ya. Masya Allah, na'udzubillah min dzalik para ikhwan. Ya, seperti itu. Oke, lanjut. Oke, para ikhwan, jadi Allah menggariskan satu hal yang sangat jelas. Dasarnya adalah semuanya dimintai pertanggungjawaban. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita tuliskan, apapun yang kita perbuat, itu Allah akan mintai pertanggungjawaban. Nah, itu dasarnya. Dalam Al-Quran banyak itu ayatnya. Nah, di antaranya seperti ini. Semuanya tercatat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, para ikhwan, tidak tenang-tenang saja kita bermain medsos gitu kan. Semuanya Allah akan mintai pertanggungjawaban. Meskipun mungkin ada orang yang bisa menyembunyikan jati dirinya di situ dengan nama yang berbeda-beda. Orang bisa berbohong kan? Dan kayaknya di kita itu memang aneh juga kan, Ustaz Abdul Halik nih. Coba orang-orang yang aktif betul di medsos itu, di WhatsApp itu, belum tentu aktif taklim dia itu. Saya kadang-kadang suka nanda. Saya lihat tuh ada di antara kita tuh yang betul-betul suka komentar di WhatsApp. Pokoknya kalau tanpa dia itu sepi WhatsApp itu. Tetapi susah nyari orangnya itu kalau lagi taklim. Jadi perlu juga dikonsep nih bagaimana caranya mengonsep orang-orang yang seperti ini gitu kan. Kalau ketemu kita itu betul-betul ruhama ubainahum gitu ya.
Ngomongnya itu pelan, santun. Tapi kalau di medsos, kadang-kadang nyelekit sekali tulisan dia itu. Ada ya Ikhwan yang seperti itu gitu kan. Ya itulah. Ternyata ada yang lebih mudah menulis daripada mendengarkan atau berbicara di depan umum gitu. Di depan ini. Nah, saya melihat rangkaian Al-Quran surah Al-Hujurat itu para ikhwan, itu ternyata menjadi panduan kita dalam beradab, berakhlak di alam nyata dan alam maya. Oleh karenanya dari ayat itu kemudian saya ambil dari surah Al-Hujurat dan surah An-Nur ya. Yang pertama surah An-Nur nih, surah yang ke-24 ayat 15. Ada yang ingin cerita apa yang dimaksud dengan hadithul if? Ini berhubungan dengan tarikh sejarah ini. Berita bohong. Ini tentang siapa? Para ikhwan. Para ikhwan dan akhwat. Ibu-ibu kira-kira ini ayat surah An-Nur ayat 20 ayat 15 ini bercerita tentang siapa? Tentang Aisyah? Ya. Ya, ini tentang Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, istri Rasul para ikhwan. Jadi intinya saya sampaikan saja ya, kita langsung ke intinya saja, ke ayat ini. Allah sebutkan di sini, ingatlah ketika kamu menerima berita bohong itu dari mulut ke mulut, kamu mengatakan dengan mulutmu apa yang tidak kamu ketahui sedikit pun, dan kamu menganggapnya remeh. Padahal dalam pandangan Allah itu masalah yang besar. Fitnah menimpa seorang akhwat. Bahkan kala itu adalah istri Rasul. Menyebar di kalangan umat Islam. Itu betul-betul teruji keimanan kaum muslimin kala itu. Teruji bagaimana Pak Dewan? Ini berita sudah viral. Kelemahan manusia itu tidak mudah untuk tabayun. Itu memang manusia suka begitu. Bahkan ada satu semacam semacam formula gitu ya di media itu. Semakin sering berita itu ditampakkan. Ini orang-orang iklan yang punya begini. Itu maka semakin menjadi pembenaran dalam diri seseorang. Makanya kalau iklan rokok kan begitu tuh. Rokok itu para ikhwan. Rokok itu cara mereka menjual itu dengan iklan. Untuk siapa itu? Iklan rokok untuk siapa? Ya. Untuk siapa iklan rokok itu para ikhwan? Untuk siapa? Salah. Iya, yang belum merokok. Yang sudah merokok mah nggak perlu iklan. Mereka udah kecanduan. Iya. Mereka itu diancam, dihukum di Kalbarnya ada 12 peraturan daerah yang berhubungan dengan Perda KTR gitu ya. Yang orang tuh dilarang di 7 tempat untuk merokok. Diancam itu, tetap aja merokok orang. Kenapa? Orang udah kecanduan kok. Coba aja. Kalau istrinya marah sama bapaknya, suaminya yang sudah kecanduan merokok. Bisa-bisa cerai itu dia. Mempertahankan rokoknya. Kalau mungkin mau ditelusuri ada berita begitu kali ya. Iya. Tapi itu iklan rokok untuk orang yang belum merokok. Agar apa? Agar ada pembenaran dalam otak dia bahwa merokok itu keren, merokok itu mantap, merokok itu apalagi? Merokok itu kayak mudah, kuat, itu kan? Digambarkan dengan begitu. Orang yang tidak merokok tidak keren. Akhirnya masuk dalam pikiran dia, melihat berita di mana, iklan di mana-mana, akhirnya orang pun tertancap untuk termotivasi untuk merokok. Itu rumus iklannya begitu. Makin sering dilihat, walaupun salah, ya lama-lama jadi benar gitu. Ya itu para ikhwan. Nah, manusia itu suka begitu. Suka langsung mengambil dari sesuatu yang nampak di permukaan gitu, tanpa tabayun, tanpa dicek dan dicek. Cek and dicek terlebih dahulu. Pada masa Rasul pernah terjadi, berita sudah menyebar, kemudian ini berikutnya Allah kasih ayat, Allah turunkan ayat yang untuk menjelaskan bahwa itu fitnah belaka dan beritanya memang bohong, hoax gitu. Ini berhubungan dengan berita bohong.
Allah sebutkan mereka itu hanya apa? Mengatakan dari mulutmu apa yang tidak kamu ketahui sedikit pun. Nggak ada dasarnya disampaikan. Yang salah juga demikian, nggak ada dasarnya, tapi udah keburu populer disebarkan. Nggak ada dasarnya, tapi dengan dasar ini kemudian mereka memutuskan sesuatu tanpa dasar yang jelas. Hati-hati begitu, nanti fitnah terjadi karena menyebarnya informasi yang tidak benar gitu kan. Nah Allah tegur begitu. Terus yang berikutnya adab kita ini surah Al-Hujurat ayat yang ke-6. Ini juga sering disampaikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu 'ala ma fa'altum nadimin. Wahai orang-orang yang beriman, jika seorang fasik datang kepadamu membawa berita penting, maka tabayyun terlebih dahulu. Teliti kebenarannya agar kamu tidak mencelakakan kepada satu kaum karena ketidaktahuanmu yang berakibat kamu akan menyesali perbuatanmu itu. Jadi adabnya adalah kita tabayun. Tabayun itu artinya cek dan recheck terlebih dahulu. Terus kemudian andai kata ada sebuah berita memang benar terjadi. Beritanya itu memang benar. Pertanyaan berikutnya, boleh nggak langsung disebarkan? Boleh nggak? Apakah setiap berita yang benar, maksud saya yang betul-betul terjadi, harus kita sebarkan? Belum tentu. Lah ngapain disebarkan? Kenapa harus disebarkan segera? Artinya, jangankan berita yang salah, berita yang berhubung, yang sesuai dengan fakta yang terjadi, tetapi itu katakanlah bisa berhubungan dengan sara atau berhubungan dengan hal-hal yang dapat menimbulkan fitnah, itu pun tidak boleh disebarkan. Makanya Allah mengatur hal ini. Dalam Al-Quran itu sudah sangat jelas. Kan? Apabila ada satu berita yang nyampai kepadamu, baik atau buruk bahkan. Berita baik ataupun berita buruk. Kata Allah, maka hendaklah kemana tuh? Laporkan dulu ke Amir. Quran surah apa, Pak Iwan? Surah keberapa tuh? Surah An-Nisa ya. An-Nisa kan? Surah An-Nisa 83 kalau tidak salah. Jadi harus disampaikan dulu kepada Amir. Harusnya seperti itu. Jadi tidak mudah langsung menyebarkan sebuah berita yang tidak jelas kebenarannya. Ya. Oleh karena itu para hamba Allah sekalian, ini memang menguji kita nih. Di era sekarang nih menguji kita untuk tabayun. Tidak mudah memang. Makanya hati-hati juga orang yang sangat produktif menyebarkan berita di media. Sekarang yang paling mudah nih kan media WhatsApp ya. Facebook juga mudah sih. Iya, meneruskan. Kita itu dapat hukuman meneruskan sebenarnya. Kalau mau dibikin undang-undang, dibikin hukuman itu kan ada orang pembuat berita. Kalau ini berita bohong nih, ada hukuman bagi orang pembuat berita. Kalaupun dia dosa, ada dosa pembuat berita bohong. Yang kedua, ada dosa bagi orang yang tidak tabayun, langsung menyebarkan. Yang ketiga, ada dosa orang yang mendengar berita bohong dan mengambil keputusan dari berita bohong itu. Kena semuanya. Pihak pertama, pihak kedua, dan pihak ketiga. Nah, oleh karena itu, para ikhwan, jangan mudah sekali untuk menyebarkan berita. Tapi juga jangan pula tergolong orang yang semua berita, termasuk berita yang harus disebarkan, mandek dia juga tidak boleh begitu. Jadi ini tantangan bagi kita. Situasinya memang seperti ini. Kita hidup di zaman seperti ini. Terus, para ikhwan, ini kita sudah mulai bicara tentang isi berita. Allah sebutkan dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat yang ke-11. Nah ini jangan saling olok dan panggil-memanggil dengan panggilan yang buruk. Dulunya ini terjadi ketika kita bertatap muka. Olok-mengolok itu kan tatap muka kan? Tapi sekarang berapa banyak orang yang kelahi karena medsos, karena Facebook, karena WhatsApp, karena YouTube, dan mungkin akun media sosial yang lain.
Banyak itu. Yang sampai ke Umarok juga ada. Karena apa? Karena saling olok mengolok atau saling sindir menyindir, panggil memanggil dengan panggilan yang buruk. Allah tuntun kita, Allah beri ajaran kepada kita untuk berakhlak yang mulia, tidak saling olok dan tidak saling panggil memanggil dengan panggilan yang buruk. Ya, kalau memang di budaya kita nih, di adat kita ini kan mudah sekali kan gitu. Kita kan tradisi gurau itu kan memang bagian dari interaksi kita kan. Bagian dari perkawanan kita kan. Pertemanan tuh salah satu isinya adalah gurau. Nah, cuman guraunya itu jangan menyentuh, jangan merendahkan orang, jangan menyentuh hal-hal yang sensitif gitu kan. Makanya dalam hal ini kita harus taaruf dengan ikhwan kita itu. Para ikhwan kami sangat sering sebenarnya yang orang itu kemudian tersinggung karena kata-kata. Seringkali. Atau satu urusannya menjadi terhambat karena apa? Karena kata-kata. Salah ngomong. Salah memutuskan. Gitu kan? Dia bilang, bayangan dia itu harus begini. Padahal salah, tidak seperti itu. Dia itu dikendalikan oleh prasangka dia. Hati-hati. Nah, lanjut. Nah, ini tentang prasangka. Ayat yang berikutnya, ayat yang ke-12. Allah larang kita untuk memperbanyak prasangka. Kemudian tajassus dan ghibah. Prasangka itu boleh atau tidak, para ikhwan? Prasangka itu tidak bisa kita hindari. Bagian dari sifat manusia. Prasangka. Yang Allah larang ini adalah katsiran minaz zonni. Banyak prasangka. Ada beberapa hal yang kita itu tidak boleh sama sekali memutuskan dengan prasangka. Di antaranya adalah ketika kita memutuskan mengadili seseorang, termasuk barangkali orang terdekat dengan kita. Nah, ini kalau kita merasa yakin dia berbuat jahat, katakanlah orang-orang di bawah kita, entah anak kita atau keponakan kita atau siapalah orang yang di bawah kendali kita. Kita yakin dia berbuat jahat. Kita akan putuskan menghukum dia. Tetapi kemudian kita tidak menemukan fakta atau bukti yang jelas dia berbuat jahat. Padahal kita yakin. Kita ingin menghukum dia karena dasar keyakinan kita. Atau kita ingin memaafkan dia karena kita tidak menemukan bukti. Kira-kira mana mau kita pilih? Milih yang mana kira-kira? A atau B? Harusnya mana? Harusnya B. Lebih baik memaafkan atau membebaskan orang yang bersalah daripada menghukum orang yang tidak bersalah. Kalau memang betul-betul salah ya boy, bisa kita tegak hukuman. Tapi kalau memang tidak jelas tadi, dasarnya hanya zon, tidak bisa para ikhwan. Ya maafkan begitu. Walaupun kita sangat yakin dalam hati kita yakin dia ini salah gitu kan. Tapi tidak bisa. Nah, para ikhwan. Nah, terus siapa kemudian yang bisa mengembangkan prasangka? Makanya kalau ada ikhwan di kalangan umarok barangkali ya, dia itu suka menganalisis, suka melihat sesuatu di balik fakta. Kan suka begitu tuh. Nah, cocok jadi amin ukhuwah tuh. Tempatkan jadi amin ukhuwah. Memang amin ukhuwah ya begitu. Amin ukhuwah kalau sama dengan kita tak jadi itu. Enggak tahu dia di sana tuh ada musuh yang sedang menyerang, enggak bisa. Nah, makanya amin ukhuwah di wilayah itu seringkali menyampaikan ke wali berita. Tapi itu informasi. Kira-kira begini nih, awali. Itu kan prasangka. Kalau mau kita kategorikan itu kategori prasangka itu. Banyak prasangka itu. Boleh nggak seperti itu? Boleh. Tetapi dia bersifat sir. Ya begitu juga kalau macam intelijen. Itu kalau tidak pakai prasangka nggak bisa. Nggak jadi. Dia melihat hanya berdasarkan fakta. Menghukum dengan berdasarkan fakta. Tetapi menggali informasi harus dengan prasangka.
Nah, ketika kita memutuskan sesuatu, kita berakhlak, menyampaikan kepada teman kita, ke saudara kita, maka yang harus dimunculkan ke permukaan itu adalah hal-hal yang betul-betul terjadi. Fakta sifatnya gitu ya, para ikhwan. Ya, Allah larang kita memperbanyak prasangka. Kemudian tajasus, suka nak nggali kesalahan orang lain. Ini baik di alam nyata maupun di alam maya. Menggali-gali kesalahan orang lain. Tidak boleh. Kalau sudah Allah tutup, ya udah jangan dibuka-buka. Bahkan yang kami pahami menghukum orang yang menegakkan hukum, menegakkan had gitu ya, itu betul-betul orang yang datang kepada Imamul Muslimin, kepada khalifah. Pada masa dulu mereka datang kepada khalifah. Minta hukum itu ya begitu. Tidak berdasarkan penggalian dosa dari amir. Tidak ada begitu. Ini maaf nih, mungkin ada disinyalir ada orang berzina. Kemudian diutus oleh khalifah umpamanya, oleh amir. Pada masa dahulu gitu ya. Diutus oleh utusan khalifah untuk memastikan apakah orang ini berzina. Ditelisik, ditelusuri, nah, tidak begitu para ikhwan. Padahal yang terjadi sekarang ya banyak yang begitu ya, orang menegakkan hukum had itu dengan cara yang seperti itu gitu. Kalau pada masa Rasul setahu saya tidak begitu. Orang datang kepada Rasul, mereka diminta kepada Rasul untuk dihukum, karena hukum pada masa Rasul itu dan sekarang gitu ya, hukum itu adalah untuk sarana untuk taubat. Kemudian larangan juga ghibah. Ghibah ini para ikhwan semua sudah tahu. Informasinya benar. Ghibah itu fakta. Fakta, tetapi pun tak boleh kita omongkan. Kenapa tak boleh? Nanti orang tersinggung. Itu ghibah. Kita membicarakan keburukan orang lain yang jika didengar oleh si orang yang kita bicarakan itu, dia akan tersinggung, dia tidak suka. Itu ghibah namanya. Dalam Islam itu saking menjaga ukhuwah, sampai-sampai berita yang benar saja, benar nih. Benar kok dia itu mantan X. Tapi dia tidak suka disebutkan mantan X. Kalau dia tidak suka, kalau kita sampaikan, ghibah kita. Oh, dia itu mantan X. Nah, para ikhwan, tidak begitu. Allah larang kita untuk ghibah. Kalau ternyata beritanya nggak benar, lebih salah lagi, menjadi fitnah gitu. Nah, ini sudah selesai nih. Allah ridho terhadap 3 perkara. Dan Allah benci kepada 3 perkara. Allah ridho anta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'an. Engkau menyembah Allah dengan tidak menyekutukan dengan apapun. Itu Allah ridho tuh. Jadi betul-betul menyembah Allah, mentauhidkan Allah tanpa memusyrikkannya. Wa anta'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Berpegang teguh kepada tali agama Allah seraya berjamaah dengan tidak berpecah belah. Itu Allah ridho. Para ikhwan yang sudah menyembah Allah, mentauhidkan Allah, berhimpun di jamaah tanpa berpecah belah, itu Allah ridho. Terus wa antunasihu mawallahu lahu amarakum. Allah ridho menasihati orang yang diberikan amanah untuk mengamirimu. Allah ridho itu bagian dari kewajiban kita, menasihati orang yang mengamiri kita. Ya. Nah, terus 3 perkara yang dibenci Allah. Qila wa qala. Cocok nggak dengan sekarang? Disampaikan dan menyampaikan. Ada orang menyampaikan ke kita berita. Tanpa kita tabayun, tanpa kita cek, tanpa kita dudukkan perkara sebenarnya, maka langsung kita sebarkan. Benar nggak itu? Allah tak suka itu, Allah benci. Itu perkara akhlak kan? Nah, hati-hati para ikhwan. Ternyata pada masa Rasul saja ini kita sudah ditegur. Qila wa qala. Disampaikan dan menyampaikan. Allah tidak suka itu. Wa idha'atul mal. Orang yang menghambur-hamburkan harta. Maksudnya ini sebenarnya menghambur-hamburkan ini bukan perkara banyak sedikitnya, bukan. Tapi perkara kemanfaatan. Kalaupun meskipun sedikit, tapi ternyata tidak manfaat, ya tetap idha'atul mal. Banyak dia
dia keluarkan hartanya, banyak. Tetapi banyaknya itu untuk jihad fisabilillah, bukan idaatul mal, itu jihad. Para masa sahabat dulu, bahkan Abu Bakar menginfakkan seluruh hartanya di jalan Allah, seluruh hartanya. Umar menginfakkan setengah dari hartanya. Utsman menginfakkan lebih banyak lagi dari segi jumlah, tapi bukan dari segi seluruh atau setengahnya gitu kan. Kala itu yang paling banyak menginfakkan hartanya adalah Utsman dari segi jumlah. Wa kasratus soal, memperbanyak soalan. Tapi kalau lagi tadrib begini, justru kita harus banyak menggali apa? Pendalaman materi ya. Maksudnya itu wa kasratus soal adalah bertanya terhadap sesuatu yang tidak manfaat. Bahkan kalau kita kembalikan seperti modelnya Bani Israel, mereka bertanya dalam rangka apa? Dalam rangka menghindar dari perintah. Allah perintahkan kepada mereka untuk menyembelih sapi betina. Padahal perintahnya cuma itu. Karena memang mereka itu tak suka diperintahkan seperti itu, akhirnya mereka bertanya, sapi yang bagaimana? Bagaimana warnanya? Bagaimana umurnya? Bagaimana hakikatnya dan seterusnya. Sehingga mereka, kata Allah, hampir tak dapat menunaikan perintah yang mudah tadi itu. Kenapa? Karena wakasratus soal, memperbanyak soalan yang tidak manfaat. Nah, ini juga tidak boleh para ikhwan. Prinsipnya, kita harus memiliki akhlak yang mulia. Di mana? Di dunia nyata dan di dunia maya. Di Facebook, di YouTube gitu kan, di WhatsApp dan seterusnya, semuanya Allah akan mintai pertanggungjawaban. Makanya kita harus berakhlak mulia di situ. Apalagi di dunia nyata juga harus memiliki akhlak yang mulia. Nah, ini para ikhwan, channel dakwah Al-Jamaah. Mulai dari saya urutkan dari yang paling banyak anunya ya, subscribernya ya. Yang paling banyak itu Al-Jamaah TV, ada 21,8 ribu. Jangan nanti udah pernah nonton semua kan? Siapa yang belum pernah? Enggak ada lah ya. Ceramah Imam ada di situ banyak. Kemudian Mi'raj News TV, besar juga nih. Ada 2.000 ya, 2.000 berapa? Kemudian berjamaah channel hampir 1.000. Aqsa Working Group itu 800-an kalau tidak salah. Ini Ustadz kita nih, Aqsa Channel. Ini baru saya lihat ada nggak 1 minggu nih? Lebih ya, 1 minggu ya, lebih ya. Tapi jangan-jangan belum sampai 1 bulan kali. Nah, alhamdulillah bagus. Nah, ada juga masukan punya saya. Itu tuh udah berapa tahun? Baru 51 subscriber. Siapa yang belum subscriber nih? Saya minta lah, tolonglah. Ya, gini, saya kadang-kadang suka makan memang selalu saya hubungkan ke Facebook gitu kan, karena ada beberapa, saya lihat ada beberapa teman, ada beberapa kawan lah gitu ya yang suka mendengar walaupun satu dua orang, tapi saya anggap itu bermanfaat. Akhirnya, nah, videonya kan terhapus itu kalau di Facebook. Kalau nggak kita hapus, nanti penuh juga Facebook kita. Saya setel cuma 30 hari. Akhirnya, video itu kalau kita simpan di laptop, nanti penuh juga kan. Akhirnya saya masukkan di YouTube. Nah, makanya pokoknya saya itu udah ada berapa puluh video di situ. Nggak lagi pakai edit-edit, masukkan ya gitu. Setidak-tidaknya untuk apa? Untuk nyimpan file gitu ya. Nah ini perayaan Undang-Undang ITE. Ini hati-hati, kita harus paham ya. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi Transaksi Elektronik. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Gitu. Nah ini, paling tidak ada 9 di sini nih. Yang dilarang nih ya, mendistribusikan dokumen elektronik bermuatan asusila, perjudian, pencemaran nama baik, pemerasan, pengancaman. Nah, ini para ikhwan, ada yang delik, kalau tidak salah nih, ada yang otomatis, ada yang mungkin sifatnya bersifat bisa kriminal gitu ya. Kalau delik ini artinya ada orang melaporkan pencemaran nama baik contohnya.
Apakah kita berkata kasar itu mesti menjadi pencemaran nama baik? Kita ngelok orang? Belum tentu kalau tidak ada yang melaporkan. Kalau ada yang melaporkan, ada delik hukumnya, maka dia menjadi pencemaran nama baik. Jadi ini sangat subjektif. Yang kedua, mendistribusikan berita bohong atau hoax kepada masyarakat terkait suku, agama, ras antar golongan. Ini SARA. Jadi kalau ada berita bohong kita sebarkan, ini berbahaya. Besar hukumannya nih. Yang ketiga, menyebarkan ancaman kekerasan atau menakut-nakuti. Hati-hati mengancam, walaupun maksudnya hanya gurau. Kalau ada orang tak suka, dibawaannya ke undang-undang, lari, kenalah gitu. Mengakses, mengambil, dan meretas sistem elektronik milik orang lain dengan cara apapun. Nah, ini. Melakukan intersepsi atau penyadapan terhadap sistem elektronik milik orang lain dari publik ke private dan sebaliknya. Itu juga tidak boleh. Mengubah, merusak, memindahkan ke tempat tidak berhak, menyembunyikan informasi atau dokumen elektronik, serta membuka dokumen dan informasi rahasia. Mengganggu sistem elektronik, ini kayak di pesawat nih. Menyediakan perangkat keras atau perangkat lunak termasuk sandi komputer dan kode akses untuk pelanggar larangan yang telah disebutkan. Jadi kita memfasilitasi juga tidak boleh. Pemalsuan dokumen elektronik dengan cara manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, dan perusakan. Tidak boleh, Pak Iwan. Hati-hati sekali. Dan ini sudah terjadi. Beberapa waktu yang lalu itu ada ustadz kita yang bilang di Supah itu sudah dipanggil Iwan kita sampai ke urusannya sampai ke Polda gitu ya. Karena apa? Karena ada berita yang berhubungan dengan kalau tidak salah dengan Pemda Jawa Barat gitu kan. Ya mengeser berita begitu. Ternyata itu berita sudah mungkin beritanya benar, tetapi tulisannya kadang-kadang gitu kan. Ada captionnya di situ tulisan yang tidak benar gitu. Menunjukkan bahwa ini seakan-akan merendahkan atau menunjukkan ketidakmampuan pemerintah. Diprotes sama pemerintahnya, kena. Itu dianggap sebagai berita bohong, syukur masih bisa dinegosiasi gitu kan. Nah ini Masya Allah. Jangan sampai terjadi di kita nih Pak Ikhwan. Ya, nah ini nanti bisa di-copy lah ini. Ini ada caranya ternyata, menjaga, ini berhubungan dengan kesehatan ya. Menggunakan gawai, menggunakan kayak laptop atau HP itu paling lama maksimal 2 jam. Dengan jarak minimal 40 sampai 50 cm. Kira-kira 2 jengkal. Kurangi tingkat kecerahan. Semakin cerah itu semakin merusak mata. Yang berikutnya, bila menggunakan gawai lebih dari 2 jam, maksudnya alat elektronik itu ya, lebih dari 2 jam, terus-menerus, maka terapkan rumus 20-20-20. Ini maksudnya 20-20 itu, setiap 20 menit menatap layar gawai, istirahatkan mata kurang lebih 20 detik. Biar matanya itu tidak mudah rusak. Kemudian pandanglah benda lain, benda bergerak berjarak 20 kaki atau sekitar 6 meter. Jadi seperti itu. Kemudian relaksasi mata dengan menggerakkan ini gini. Kayak gini nih. Nah, gini. Begini kan. Sering-sering begitu. Dihangatkan mata nih Pak Ivan. Nah, gini. Gitu ya. Banyak caranya. Terus, begitu juga dengan suara nih. Atur volume suara pada headset maksimal 60%. Ada persennya kan ya? Sebenarnya sih sudah kedengaran tuh. Kalau kita agak mengeraskan suara nanti ada notif bahwa itu berbahaya gitu ya. Kemudian istirahatkan setelah pemakaian maksimal 1 jam. Jadi tidak boleh terus-menerus itu pakai headset. Hati-hati anak-anak itu. Anak-anak kadang sampai tidur tuh sangat berbahaya. Biasa kan mereka suka dengar lagu gitu kan. Jangankan dengar lagu, ngaji ya tidak boleh tuh. Sampai tidur-tiduran kan merusak juga. Ya normal saja, udah. Tidur juga kan agak kedengaran juga nanti. Apalagi kalau lagu gitu kan. Makanya harus, Masya Allah sekarang kebiasaan anak-anak gitu ya, Pak Ikhwan. Hindari lingkungan yang bising dan seterusnya. Jadi ini dari Kementerian Kesehatan. Saya kira demikian Pak Ikhwan. Alhamdulillah mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Ikhwan, demikian materi dari satu Ikhwan dengan yang kecerdasan khusus. Insya Allah sambil kita break, istirahat, dan kita kembali pada Isya.